Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati keluarga besar Madrasah Tsanawiyah Negeri Gresik, yang saya cintai anak-anakku dan yang saya banggakan. Marilah pada sore hari ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita, sehingga pada sore hari ini kita bisa mengikuti acara ngaji Ramadan yang diselenggarakan podcast dalam keadaan sehat walafiat. Semoga salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Pada sore hari ini kita akan mengaji bersama dengan judul maksiatnya hati. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca suratul Al-Fatihah. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qaulu utawi iki iku pangucap fi ma'asil qalbi ing dalem pira-pira maksiate ati. Jadi bab ini menjelaskan tentang maksiatnya hati. Yang dimaksud dengan maksiat adalah maksiat itu lawan katanya taat. Taat itu mengikuti aturan-aturan yang diatur oleh syariat, sedangkan maksiat adalah melanggar aturan-aturan syariat. Nah, maksiat ini ditimbulkan dari akibat atau dimulai dari satu pandangan pertama. Jadi jagalah pandangan agar tidak menjerumuskan ke jurang kenistaan. Yang kedua, dari pikiran hati. Jadi tempat mulanya perbuatan itu dari pikiran kita. Jadi jauhkan dari pikiran-pikiran yang jelek. Yang ketiga, dari ungkapan kata. Dengan ungkapan kata mudah-mudahan kita bisa mencegah untuk berkata yang jelek atau berkata yang menyinggung perasaan orang lain. Yang keempat adalah langkah yang nyata dari perbuatan. Mudah-mudahan dengan kita koreksi atau mengevaluasi diri kita, hati kita, perbuatan kita tidak menimbulkan orang-orang itu bisa terluka. Kemudian yang dikatakan kolbi itu adalah hati. Hati itu ada tiga. Kolbun mayit itu adalah hati yang sudah mati. Hati yang mati itu biasanya lebih jahat dari manusia, itu lebih jahat dari binatang. Yang kedua, kolbun marid, kolbun yang sakit. Jadi cirinya kolbun yang sakit itu hatinya tidak tenang, selalu was-was, dihantui ketakutan. Yang ketiga adalah kolbun salim. Kolbun salim adalah kolbun yang sehat, yang selamat. Insya Allah dengan mempunyai kolbun yang salim, hidup kita bahagia di dunia dan akhirat. Selanjutnya, i'lam berwasiro annas sifatil madhmumata ing setuhune pira-pira sifat kang ala fil qalbi ing dalem ati iku kasiratun akeh watariku lan utawi dalane tadhiril qalbi nyuciaken ati min rodo iliha saking piro-piro sifat asore ati tawilun iku dawa
wasabilul ilaji lan utawi dalane nambah fiha ing dalem dawail iku ghamidun angel. Jadi sesungguhnya sifat yang tercela di dalam hati manusia itu banyak sekali, dan jalan untuk mensucikan kolbun dan mengobati kolbun itu panjang dan sulit sekali melalui proses. Kalau kita betul-betul tidak menginginkan hati kita berubah menjadi baik dan tidak ada niatan untuk taubat, maka hati kita selamanya tetap mempunyai sifat-sifat yang tercela tersebut. Waqadin darosa lan teman-teman wis dadi lebur bil kulliyati kelawan sekabehane apa ilmune nambani, wa amaluhu lan amali tambani li ghaflatil khalqi krana laline makhluk an anfusihim saking awake kabeh wastigholihim lan ketungkule kabeh bisa khafid dunya kelawan pira-pira perhiasan dunia. Jadi untuk pengobatan hati atau terapi hati pada masa sekarang ini kelihatannya sudah banyak yang hilang. Karena apa? Disebabkan dari kelalaian manusia itu sendiri. Karena manusia itu disibukkan dengan mencari harta kekayaan atau mengumpulkan harta kekayaan, mengumpulkan keduniaan saja, sehingga tidak memikirkan dirinya sendiri apakah hatinya itu masih atau banyak mempunyai penyakit di dalam dirinya. Tapi kadang-kadang manusia tidak meluangkan waktu untuk merenung bahwa hatinya itu banyak penyakit. Itu tadi didorong oleh keinginan dia untuk mengumpulkan harta kekayaan. Wa qadis tangsoina lan temen-temen nyeritakaken ingsun dalika ing mengkono-mengkono kang kasebut kulluhu sekabehane dzalik fi kitab Ihyaul Ulumuddin ing dalem kitab Ihya Ulumuddin fi rubail muhlikati ing dalem bab rubaul muhlikat wa rubail munjiati lan ing dalem bab rubaul munjiat. Jadi diceritakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin beberapa penyakit tadi yang dijelaskan di dalam kitab di dalam bab rubaul muhlikat dan rubaul muhyat. Walakinna lan tetapine ingsun nuhadziruka iku mudeni ing sira al ana salasan ing telu perkara min khobaisil qalbi saking pira-pira olahe ati. Wahiyal ghalibatu utawi telu iku kang dadi lumrah ala mutafiqahatil asri ing dalem wong alim fikih zaman saiki. Lita akhudha minha supaya ngalap sira saking telu khidraka ing padha weden ira fa innaha mongko saktuhune telu muhlikatun iku pira-pira kang ngrusak fi anfusiha ing dalem pira-pira atine mutafaqihat. Wahia ummahatun iku induk atau pokok li jumlatil maring golongan minal khobaisi saking pira-pira perkara kang jember siwaha kang sakliyane telu. Jadi 3 penyakit itu yang dijelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin tadi. 3 penyakit tadi bisa menggerogoti orang yang berilmu dan bisa menggerogoti manusia lainnya, dan menjadi
biang dari penyakit-penyakit yang lain. Jadi ketiga yang diterangkan tadi, yang dijelaskan ada 3 penyakit hati itu menjadi biang dari penyakit-penyakit yang lain. Lah penyakit-penyakit itu apa saja? Wahiyal hasadu utawi telu iku al hasadu wong kang hasud, wariya'u lan riya, wal ujbu lan ujub. Jadi 3 penyakit itu tadi adalah 1 hasad, 2 riya, yang ketiga adalah ujub. Yang pertama hasad. Hasad adalah orang yang iri dengan kebahagiaan orang lain, orang yang iri kepada orang yang diberi nikmat oleh Allah. Untuk menghilangkan hasud itu ada beberapa cara, yaitu 1 dengan ilmu dan iman. Dengan ilmu kita bisa mengetahui bahwa hasud itu adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah dan sangat besar dosanya dan banyak menimbulkan masalah kepada dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Dengan iman kita percaya bahwa apa yang diberikan Allah itu adalah suatu kebaikan dari Allah dan itu baik untuk diri kita, maka kita percayakan kepada Allah segala takdir yang diberikan kepada kita. Yang kedua adalah akibat dari hasad berdampak buruk baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau kita melakukan atau berbuat hasad iri kepada orang lain, maka imbasnya berbalik pada kita sendiri baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, selalu bersyukur kepada Allah bahwa nikmat yang diberikan kepada kita insya Allah itu yang terbaik bagi kita, dan Allah berjanji bahwa kalau kita bersyukur kepada Allah maka nikmat itu akan ditambah, dan kalau kita ingkar kepada nikmat Allah maka adab kita sangat pedih atau adab Allah sangat pedih. Kemudian yang keempat adalah melihat orang yang di bawah. Kita tahu di sekitar kita banyak orang yang masih lebih menderita dari kita. Di bawah kita, di sekitar kita banyak orang-orang yang lebih membutuhkan. Maka kalau kita melihat harta maka hendaklah melihat yang bawah. Masih banyak orang-orang yang perlu bantuan dari kita. Maka kalau kita menyadari seperti itu, insya Allah tumbuh sifat syukur kepada Allah. Yang kelima, banyak mendoakan kebaikan kepada orang lain. Jadi jangan segan-segan kita mendoakan orang lain dengan doa yang baik. Walaupun orang itu sering mendolimi kita, tapi kita tetap berdoa yang terbaik buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian yang keenam terakhir adalah melakukan kebalikan dari sifat hasud. Kalau sifat hasud itu iri kepada orang lain, tidak suka apabila orang itu mendapat karunia, tapi kebalikannya kita selalu senang, merasa bersyukur bahwa orang lain bisa bahagia lebih dari kita. Yang kedua yaitu riya. Riya itu adalah orang yang melakukan perbuatan yang senang dilihat orang dan senang dipuji oleh orang lain, bukan karena lillahi ta'ala. Ciri-ciri orang yang riya adalah 1, malas bila perbuatan itu tidak dilihat dan tidak dipuji oleh orang lain. Jadi kalau dia melakukan suatu perbuatan sendirian, maka dia ogah atau malas melakukannya. Karena apa? Itu tadi, imbalannya kepingin dipuji oleh orang, tidak karena Allah. Yang kedua, giat melakukan perbuatan di tengah-tengah orang ramai. Jadi rajin, semangat kalau dia melakukan perbuatan itu dipuji oleh orang, dilihat oleh orang. Bahkan terus-menerus dia melakukan perbuatan yang dilakukan itu. Yang penting dia mendapatkan pujian dari orang. Yang ketiga, dia berkurang semangat apabila perbuatannya atau ibadahnya itu dicela oleh orang atau dihina oleh orang lain. Walaupun perbuatannya itu benar, tapi kadang-kadang orang itu menggoda, mencela, menghina, maka dia tidak mau melakukannya lagi. Selanjutnya, untuk menghindari riya, maka dengan meluaskan, dengan kita menghindari riya dengan berbuat sewajarnya saja.
Jadi kita berbuat sesuatu itu hanya yang sewajar-wajarnya saja. Jadi kalau dipuji orang kita tidak imbas, kalau dicela orang juga tidak ada imbasnya. Yang penting kita mengerjakan sesuatu perbuatan itu ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah ujub. Ujub adalah membangga-banggakan diri, merasa bahwa dirinya yang paling hebat. Contoh, dia kagum dengan ibadahnya, bahwa ibadahnya itulah yang paling benar, ibadahnya itu yang paling semangat, yang paling menganggap ibadahnya itu baik di antara orang-orang yang lain. Kemudian kagum dengan ilmunya, merasa bahwa ilmunya adalah ilmu yang paling tinggi dan dia bisa menuntut ilmu setinggi langit. Semuanya itu karena merasa kagum dan menganggap orang itu ilmunya lebih rendah dari dirinya. Kemudian kagum dengan kecantikan atau ketampanannya, menganggap bahwa kecantikan dan ketampanannya itu adalah segala-galanya, padahal itu adalah nikmat dari Allah, anugerah dari Allah. Kagum dengan kedermawaannya, merasa dia bahwa sering sedekah, sering berbuat baik kepada orang lain dan sebagainya. Itu ciri-ciri orang yang ujub. Selanjutnya fajtahid, mongko temenono sira fi tadhiri ing dalem nyucikaken qalbika atine sira. Fajtahid, mongko temen-temeno fi tadhiri ing dalem nyucikna qalbika ing atine sira, minha saking telung perkara. Jadi kita diwajibkan atau disuruh untuk bersungguh-sungguh mensucikan hati kita agar terhindar dari penyakit 3, yaitu hasad, riya, dan ujub. Qadarta, fa in qadarta, mongko lamun kuwasa sira alaiha ing atase nyucikaken, fata lamu mongko weruh sira kaifiyatal hadzari ing pertelane atau cara-carane ngreksa min baqiyatiha saking sekarine telung perkara, min rubil muhlikati saking seprapate pira-pira perkara kang elek. Fa in ajazta, mongko lamun apes sira an hadza saking iki telu, maksudnya saking ujub, hasad, riya, dan ujub. An hadza saking ikilah telu, fa anta mongko utawi sira an ghairi saking liyane iku telu, ajazu iku luwe apes. Wala tadunnuna, lan aja nyono temen sira annaka taslamu ing setuhune sira iku selamet sira, taslamu iku selamet sira bin niyati kelawan niat sholihatin kang bagus. Jadi jangan menyangka bahwa kita itu selamat dengan hanya niat berbuat baik. Fi ta'allumil ilmi, ing dalam belajar ilmu. Wa fi qalbika, hale ing dalam atine sira sayun utawi suwiji-wiji minal hasadi saking drengki waria ilan riya wal ujubi lan ujub. Jadi jangan kita menyangka, salah sangka bahwa dengan niat kita mencari ilmu, ya, mencari ilmu itu kan bagus, tapi di dalam hatinya masih ada 3 sifat yang tercela, yaitu hasad, riya, dan ujub. Jadi belum bisa belum atau tidak selamat, masih tidak selamat kalau orang itu masih bersifat hasad, ujub, dan riya.
Karena apa? Ini bisa merusak ilmu kita. Meskipun kita belajar, tetapi masih ada sifat dengki, ada sifat ingin dipuji oleh orang, dan ada sifat ingin membangga-banggakan dirinya, maka semua itu tertolak dari Allah, tidak akan diterima oleh Allah. Waqat qala sallallahu alaihi wasallam, waqat lan temen-temen dawuh. Qala sapa, waqat qala lan temen-temen dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salasun utawi telung perkara muhlikatun iku ngerusak kabeh, sukhun iku siji tomak, serakah atau rakus, mutaun kang dinturuti, wahawa lan hawa nafsu, mutabaun kang den anut, wa ijabul mar'i lan olehe gawuaken awa-awaan, wa ijabul mar'i lan oleh gawuaken awa-awaan binafsihi kelawan awak dhewene. Jadi Nabi Muhammad bersabda bahwa 3 perkara yang merusak hati. Satu adalah tomak atau rakus. Rakus yang selalu diikuti. Jadi hawa nafsunya menginginkan menguasai harta kekayaan yang begitu banyak. Itu selalu diikuti, selalu dituruti, tidak dikekang sama sekali, dan tidak ada rasa untuk menghentikan hal-hal yang seperti itu. Walaupun itu merugikan orang lain, tetap dia lakukan. Itu adalah salah satunya merusak hati. Yang kedua adalah hawa nafsu yang selalu diikuti. Jadi hawa nafsu ini betul-betul harus kita kekang, kalau tidak maka akan merusak diri kita sendiri. Yang ketiga adalah membangga-banggakan dirinya sendiri, yang disebut ujub tadi. Jadi yang telah diceritakan tadi bahwa ujub itu adalah membangga-banggakan diri, dan perbuatan itu tidak dibenarkan oleh agama. Jadi sekali lagi bahwa yang merusak hati sesuai dengan sabda Rasulullah ini adalah, yang pertama adalah tomak, rakus, selalu mengumpulkan harta kekayaan tidak henti-hentinya kecuali dia sudah masuk liang lahat, biasa seperti itu, bisa berhenti ya. Kemudian yang kedua adalah hawa nafsu yang selalu dituruti, hawa nafsu yang selalu diikuti, tidak pernah mengekang sama sekali. Yang ketiga adalah membangga-banggakan diri. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah penyakit-penyakit hati itu ada 3. 1, hasad atau dengki. Yang kedua adalah riya atau perbuatan itu ingin dipuji oleh orang lain, atau ingin dilihat oleh orang lain. Padahal apa yang kita perbuat itu seharusnya ikhlas lillahi ta'ala, mencari ridho Allah ta'ala. Yang ketiga adalah ujub. Nah, ini tidak kalah dosa besarnya, karena ujub ini adalah cenderung kepada kesombongan. Jadi menganggap orang lain itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan kita yang nomor 1 di antara orang-orang lain. Nah, ujub seperti itu atau sifat-sifat seperti itu, ayo kita buang jauh-jauh dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, mohon kepada Allah agar hati kita itu termasuk hati yang salim, hati yang selamat, biar hidup kita itu bahagia di dunia dan akhirat. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.